terbaik. Emang edaman Gus Robin nih. umurnya, disehatkan badannya, dikuatkan batinnya, dimantapkan Islamnya, dikokohkan imannya, dimuliakan akhlaknya, diistiqomahkan ibadahnya, disempurnakan takwanya, dimudahkan urusan-urusannya, dilapangkan dan dilancarkan rizkinya, dimuliakan, diselamatkan dan dibahagiakan dunia akhiratnya. Alhamdulillah, silaturahim akbar KMI Korea Selatan kali ini terasa istimewa dan sangat spesial karena bertepatan dengan tanggal dan bulan istimewa, ialah 12 Rabiul Awal. Hari ini 12 Rabiul Awal, tanggal dan bulan di mana Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Sungguh sangat spesial karena kalau bukan karena Rasulullah, jagat raya semesta ini tidak akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laulaka ya Muhammad ma khalaqatul aflaq. Andaikan bukan karena engkau wahai Muhammad, aku Allah tidak akan menciptakan semesta raya. Maka wajib hukumnya bagi kita untuk bersyukur dan bergembira serta berbahagia atas kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Muhammad dilahirkan, para malaikat menyambutnya dengan riang gembira, dengan penuh kebahagiaan. Sementara setan-setan, ini ada yang datang nggak ini setannya? Semua hadir. Marahnya luar biasa, bencinya luar biasa atas kelahiran Nabi Muhammad. Maka kalau ada orang yang bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad, berbahagia, bergembira menyambut kelahiran Nabi Muhammad, nah itu berarti temannya malaikat. Tapi kalau ada yang nggak suka, kalau ada yang benci, marah-marah dengan peringatan Maulid Nabi, berarti temannya simple saja. Orang yang sekelas Abu Lahab, yang dilaknat Allah, diumpat Allah, dicaci maki Allah, dan itu diabadikan dalam Al-Quran. Sampai ada satu surat yang namanya surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Orang sebejat Abu Lahab pernah bergembira ketika mendengar kelahiran Nabi Muhammad. Itu saja besok di akhirat, setiap hari Senin, siksanya Abu Lahab itu diringankan seringan-ringannya.
Padahal cuman sekali saja pernah gembira ketika mendengar kelahiran Nabi Muhammad. Itu orang sekelas Abu Lahab. Nah yang hadir di sini senakal-nakalnya yakin nggak level dibanding Abu Lahab. Tuh yang rambutnya disemir, kupingnya dibolongi. Tubuhnya kayak kebun binatang. Itu punggungnya itu gambarnya kerbau, lengan kanan buaya, lengan kiri kadal. Nah ini dada ini kambing, perut ular, hadap ke bawah, berarti kepalanya ya di bawah. Mungkin senakal-nakalnya itu nggak level dibanding Abu Lahab. Jauh, belum ada apa-apanya. Abu Lahab yang begitu bejat aja pernah gembira sekali mendengar kelahiran Nabi Muhammad. Itu dapat hadiah luar biasa. Di akhirat nanti setiap hari Senin siksanya diringankan seringan-ringannya. Apalagi kita, insya Allah akan dibebaskan dari siksa neraka. Nabi Muhammad itu wulida hasanan tamman wa nasya'a hasanan tamman wa syaba hasanan tamman. Itu kok manggut-manggut ngerti artinya? Ngerti mantuk-mantuk. Nabi Muhammad itu lahirnya baik sempurna, menjadi anak-anak baik sempurna, menjadi remaja baik sempurna, dewasa makin baik makin sempurna. Dan klimaks dari kebaikan dan kesempurnaan Nabi Muhammad tergambar dalam ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Wafat sempurna kebaikannya, sempurna kesempurnaannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kebaikan sempurna dari Nabi Muhammad itu lurus, stabil, sedikit pun nggak ada jeleknya, nggak ada buruknya. Nabi Muhammad nggak pernah nakal, nggak ada jeleknya sedikit pun, baik sempurna. Nah kalau kita sebaik-baiknya kita pasti pernah nakal, pasti ada jeleknya, betul? Walaupun sudah dipanggil Ustadz, gelarnya LC MPDI, walaupun sudah dipanggil Kiai, pasti ada nakalnya, ada jeleknya, betul? Maaf, itu dua orang yang di sebelah sana, bahkan tiga orang ini semua alumni pesantren, sekarang udah jadi ustadz. Yakin dulu waktu di pesantren pernah nyolong, minimal gasap sendal. Bahkan kadang di warung makan pisang goreng 4 bayarnya 2. Aku ya tahu. Pengalaman memang. Saya pernah nyuri mangga, makanya sekarang sponsor saya sarung cap mangga. Itu karena ada historisnya. Saya tuh pernah nyuri mangga pagi-pagi habis subuh, kan tidurnya di masjid. Pagi habis subuh manjat pohon mangga punya tetangga, mateng-mateng, kerusuk. Nah yang punya itu pulang jamaah subuh, kan dia dengar di atas kok ada kerusuk. Ayo sopo kuwi mudun, orang mudun tak kandake bapakmu, mencolot tahu. Kosel lu juga kandake bapak. Saya takut disuruh turun langsung turun, diancam mau dikasih tahu ke bapak saya.
Kenapa? Karena bapak saya baik, saya nggak pernah ngelihat bapak saya nyolong. Makanya begitu diancam, gak mudun kandakno bapakmu, anjlok mencolot. Kalau anak sekarang kan enggak. Nyolong pelem konangan sing duwe. Ayo mudun, gak mudun kandakno bapakmu. Kandakno kae wong enon dhuwur nggawa karungan. Bapaknya malah di atas kok. Setiap orang baik pasti punya masa lalu yang ada jeleknya. Dan setiap orang jelek ada harapan untuk punya masa depan yang baik. Rawahu Anwar Zahid. Saya ulang ya. Setiap orang baik pasti punya masa lalu yang itu ada jeleknya. Dan setiap orang jelek ada harapan untuk mempunyai masa depan yang baik. Sehingga kita nggak boleh suudzon kepada siapapun. Sampai Nabi menyatakan, la ta'jabu bi amril abdi hatta tanzuru kaifa yukhtamu bih. Kamu nggak usah heran dengan kebaikan seseorang. Tunggu endingnya kayak apa, lihat akhir hidupnya seperti apa. Kamu jangan pernah menghina kejelekan orang. Tunggu endingnya dia seperti apa. Tunggu kematiannya seperti apa. Karena ada orang yang mulai kecil dia baik, ahli ibadah, tuwek-tuwek nakal, betik beling matine su'ul khotimah. Mulai kecil baik, dewasanya jadi ustadz, tapi begitu tua murtad. Ada juga orang yang maaf, mulai kecil nakal, remaja nakal, kerja ke luar negeri nakal. Ini orangnya datang ini, datang rambutnya disemir, kupingnya ditendek. Tapi begitu tua dewasa taubatan nasuha, bahkan kebaikannya jauh lebih hebat daripada yang baik mulai kecil. Makanya Rasulullah pesennya kayak gitu, la ta'jabu bi amril abdi hatta tanzuru kaifa yukhtamu bih. Kalau ada orang yang sekarang kelihatannya hebat, gak usah heran, gak usah terlalu takjub. Bahasa Jawanya ojo gumun. Pertama, lihat pengaruh dan asarnya seperti apa. Dua, tunggu endingnya kayak apa. Wah, itu Anwar Zahid itu hebat itu. Kalau ceramah di mana-mana jamaahnya beludak. Jangan keburu kaget, jangan keburu heran. Lihat dulu hasil dan asar pengaruh dari majelisnya itu kayak apa. Bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik apa enggak? Berapa manfaat yang didapatkan dari hasil itu? Berikutnya, tunggu dulu endingnya kayak apa, perjuangannya seperti apa, nanti matinya kayak apa. Nah sekarang ada anak kok Masya Allah nakalnya koyok kayak. Jangan dipandang hina, itu tampilan luarnya seperti itu. Anda nggak lihat kalau dalamnya lebih parah. Maka manusia itu yang dinilai bukan hidupnya tapi matinya. Sampai yang diperingati juga kematiannya, namanya peringatan haul. Beda dengan Nabi. Kalau Nabi ada jaminan awal akhir pasti baik, maka kelahirannya langsung diperingati, namanya maulid Nabi. Nah kalau manusia ditunggu matinya dulu seperti apa. Karena sebaik-baiknya manusia hidup di dunia, kalau matinya mati jelek, ya nggak ada yang mau memperingati haulnya, betul? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, Nabi Muhammad itu dijadikan sebagai uswatun hasanah, teladan kebaikan dalam seluruh aspek kehidupan, agar kita menjadi manusia yang baik, benar,
serta diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala, qaulan wa fi'lan wa takriran, ucapan, tindakan dan ketetapan Rasulullah menjadi teladan dalam kehidupan. Nah, petunjuk-petunjuk dari Nabi Muhammad itu menjadi satu aturan yang disebut dengan agama. Yang kita yakini, Islam yang kita peluk adalah agama yang paling benar dan diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Innad dina indallahil Islam. Para jamaah, sekedar untuk menambah wawasan bahwa secara umum agama itu ada dua jenis. Pertama namanya agama samawi, agama langit. Kalau orang daerah saya Bojonegoro menyebutnya revival of religion. Aduh. Kau sambuyu aku dulu gak ngerti artinya. Agama langit, agama samawi. Yang kedua agama ardi, agama bumi. Kalau orang daerah saya mengatakannya natural of religion, the earth of religion. Gak ngerti, gak usah buyang-buyu kan. Agama samawi atau agama langit itu agama yang berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, disampaikan melalui malaikat Jibril kepada para nabi dan rasul, mulai Nabi Adam alaihi salam sampai puncaknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semua agama samawi. Dari semua agama samawi yang ada disempurnakan menjadi agama Islam. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau agama ardi, agama bumi itu ya kayak, maaf contohnya Hindu, Buddha, Konghucu. Kalau di Jepang ada Shinto namanya. Tahu kalau Korea sini apa agamanya saya nggak tahu. Apa? Oh sodron. Udah. Semua agama punya Tuhan. Kita umat Islam Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita wajib mengiktikadi, meyakini tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang berhak disembah, diibadahi selain Allah. La ilaha illallah. Nah, saudara kita yang Kristiani itu Tuhannya Trinitas. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus. Kalau umat Hindu Tuhannya Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Menurut kepercayaan mereka, Brahma itu pencipta, Wisnu itu pemelihara, Siwa itu penghancur, perusak. Kalau umat Buddha ada Tuhan kecil, ada Tuhan besar. Tuhan kecilnya Dipayana, Tuhan yang besar Mahayana. Kalau orang Jepang yang agamanya Shinto itu punya Tuhan namanya Amaterasu Ohomikami. Dia punya anak menengah tak antem itu sana. Itu nek ngapal no suwe itu. Amaterasu Ohomikami. Loh, punya anak laki-laki namanya Ninikomi Mikoto. Punya anak perempuan namanya Ninini no Mikoto. Punya anak lagi namanya Makoyoto. Punya anak lagi namanya Hirohito. Terakhir Ajinomoto. Lo gara-gara kan diomongin tenan-tenan kok.
Semua agama punya pedoman berupa kitab suci. Kita umat Islam, kitab sucinya Al-Quran. Kalau umat Kristen, kitab sucinya Bible atau Injil yang asli. Itu macam-macam itu, ada perjanjian baru, perjanjian lama, ada Lukas, Barnabas, Matius, Yohanes, macam-macam itu. Kalau umat Hindu, kitab sucinya Weda. Umat Buddha punya kitab suci Tripitaka. Wong Jepang, agama Shinto itu punya kitab suci namanya Nihongi Nishi sama Nahonja. Kamu kalau nggak percaya nanya orang Jepang sana. Diomongi kok. Pengguyo pesan kas tak samplok salon lambemu. Ya aku ngapalno suwe buku. Kitab sucinya Nihongi Nishi sama Nahonja. Dene ngomong ngawur Arabku. Kita wajib meyakini bahwa Al-Quran kitab suci yang paling benar, paling baik, paling mulia. Saking mulianya Al-Quran, apapun dan siapapun yang berkaitan, berhubungan, bersentuhan dengan Al-Quran pasti mulia. Coba kita pikir, Al-Quran diturunkan oleh Allah yang maha mulia, disampaikan kepada Nabi Muhammad, manusia yang paling mulia. Ayo diulang, semuanya ikut mulia. Yang ikut jawab mulia, saya doakan 2 hari lagi rezekinya lancar, minimal gampang golek utangan. Itu yang penting kok. Ada gak amin wong potonganmu tukang utang. Al-Quran diturunkan oleh Allah yang maha, disampaikan kepada Nabi Muhammad, manusia yang paling, melalui perantara malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling, disampaikannya pada bulan Ramadan, sehingga Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Pada satu malam, yang malam itu dinamakan Lailatul Qadar, sehingga Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia. Maka siapapun yang membaca, memahami, mengkaji, mendalami, apalagi mengamalkan Al-Quran, pasti akan menjadi orang yang mulia. Betapa sangat mulianya orang-orang yang bersentuhan dengan Al-Quran. Orang yang mengajar Al-Quran adalah orang yang paling mulia. Minimal kita harus rajin membaca. Syukur-syukur ikut program ODOJ, One Day One Juice. Gak kira ngerti ya, gak kira ngerti. Pokoknya sebelah kamu kira resek toh. One Day One Juice itu 1 hari 1 jus. Hari ini jus mangga, besok jus apel, besok jus jeruk, besok jus wortel. Itu departemen perbadokan paham. Kalau bisa 1 hari 1 jus, berarti 1 bulan khatam sekali, setahun bisa khatam 12 kali. Keren. Kalau nggak bisa ya one day setengah jus, 1 hari setengah jus, itu nanti 1 tahun masih khatam 6 kali. Masih keren. Kalau keberatan one day seperempat jus, berarti setahun khatam 3 kali, masih mending. Masih keberatan one day one lembar, 1 hari 1 lembar. Keberatan Mateo boloi air. Wong Islam model apa? Quran itu pedomannya mau dibaca aja enggak loh. Dadimu yang jemburin-jemburin kayak ngono. Wajah yang nggak pernah tersentuh cahaya Quran ini modelnya ngono. Ayo gak terima mulia. Majelis ini tetap barokah tanpa kehadiranmu.
Allahumma sholli ala Muhammad. Man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Siapa yang ingin bercakap-cakap sama Allah, sapa kepingin omong-omongan ambek Gusti Allah, baca Al-Qur'an. Coba baca Quran itu kayak omong-omongan sama Tuhan, bercakap-cakap sama Allah. Keren, wong nang iso omong-omongan karo Gusti Allah, bahaya. Sampai yang sebelah kono lho iso omong-omongan ambek aku wis bahaya wis. Aku mau ketemu Anwar Zahid, aja ngobrol suwe mau, foto bareng mau, sopan nang wisan. Wis dipamer-pamerno keluargane. Besoke mesti gempar mesti. Padahal itu baru bisa omong-omongan sama Anwar Zahid. Apalagi sampean bisa omong-omongan sama presiden, kebaya. Apalagi ini langsung omong-omongan sama Allah. Nah, orang yang paling sering omong-omongan itu kan berarti orang dekat. Yang paling sering omong-omongan itu pasti orang dekat, orang dalam. Yang paling sering omong-omongan sama presiden siapa? Ya orang dekatnya presiden, orang dalam. Yang paling sering omong-omongan sama Anwar Zahid siapa? Ya orang dekatnya Anwar Zahid, orang dalam. Yang paling sering omong-omongan sama Allah berarti dia orang dekatnya Allah, orang dalam. Siapa? Orang yang rajin baca Quran. Wong jero. Makanya orang yang rajin baca Quran itu besok di akhirat nggak usah bingung-bingung cari alamat surga. Baru bangkit dari alam kubur udah dapat Sherlock. Bahkan dijemput panitia dari surga, dituntun untuk diajak ke surga. Enak, ono sing jemput, ono sing nuntun tekan swarga. Kan sampean gak pakai pengalaman daerah kono. Nah ini ada yang jemput, ada yang nuntun. Itu orang yang rajin baca Al-Qur'an. Nah harusnya bukan hanya kita baca, tapi kita pelajari. Coba sekedar perbandingan saja ya. Al-Qur'an itu sumber dari semua ilmu pengetahuan. Ilmu apa saja itu sumbernya dari Al-Qur'an. Nah yang punya Quran umat Islam, harusnya umat Islam ini jadi umat terbaik. Sampai Allah menyatakan kuntum khaira ummatin. Kalian adalah umat yang terbaik. Siapa? Ya umat Islam harusnya. Tapi kenapa kalah dengan Jepang dari segi teknologi saja? Jepang yang kitab sucinya Nihongi, Miski dan Nahonja, kita antem itu. Serius ini. Loh. Le aku ngawur bro, mesti keliru ngomongku gak podo karo ngarep mau. Podo kan, sama kan. Nah, ini kan kini kupingnya bosok ya. Jepang yang kitab sucinya Nihongi Miski sama Nahonja, bener kok. Itu satu ayat pun gak ada yang bicara tentang iptek. Gak ada yang bicara tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Murni hubungan sama Tuhannya. Itu di kitab suci Nihongi Miski dan Nahonja. Teman tak samplok salam pikirmu. Gergetno kok kono kuwi. Satu pun gak ada yang bicara tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi teknologinya Jepang kok hebat-hebat. Sementara Al-Quran itu 869 ayat bicara tentang iptek. Tapi kenapa kita ketinggalan? Coba. Maaf, salah satu contoh. Afala yanzuruna ilal ibili kayfa khuliqat. Ini bicara ibil, onta, berarti ilmu biologi, ilmu perhewanan. Wa ilas samaa'i kaifa rufi'at, bicara sama langit, ini ilmu antropologi, gak kira ngerti ya. Wa ilal jibali kaifa nusibat, bicara jibal, ini gunung, ilmu vulkanologi. Wa ilal ardi kaifa sutihat, bumi, ini ilmu geologi. Nah sekarang ada ilmu yang mencakup semua ilmu, namanya Googleologi. Alim banget itu Syekh Google radhiyallahu anhu. Alim banget.
Lah anak sekarang itu suruh ngaji Fathul Qorib, Fathul Wahhab, males. Kitabnya kan Fathul WhatsApp, Raudhatul Facebook, Kifayatul Instagram, Hidayatul Twitter, sama Nihayatul TikTok. Jadi torikohnya torikoh internetiyah. Al-Quran itu 869 ayat bicara tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Harusnya kita penguasa iptek, tapi kenapa kalah sama Jepang? Di mana kitab sucinya Nihongi, Nishiki, dan Nahoja itu satu pun nggak ada yang bicara tentang iptek. Tapi coba semuanya Jepang, Suzuki Jepang, Kawasaki Jepang, Mitsubishi Jepang, Honda Jepang, Yamaha Jepang, Toyota Jepang. Coba oleh soto Lamongan, ayo coba pecel Madiun, pempek Palembang, wingko Babat, jenang Kudus, gudeg Jogja. Jadi kuntum ummatan badokan lillahi ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Udah. Iya. Agama rumahnya. Ya kalau di Indonesia sarung saya bagi-bagi. Ya memang saya suka manggil jamaah, kadang anak-anak. Itu saya pengen tahu bagaimana keadaan anak-anak Indonesia, karena mereka adalah masa depan Indonesia. Saya pengen tahu bagaimana keadaan anak-anak umat Islam, karena masa depan Islam juga ada di pundak-pundak mereka. Maka saya panggil ke depan, saya tanya, subhanallah, ada yang baru 7 tahun udah pinter pidato, ceramahnya pinter, udah hafalan Qur'annya dapat 15 juz. Ada yang umur 12 tahun udah khatam Qur'annya. Tapi yono sih anaknya FF datang ini bapaknya Alif toh, bapaknya Alif. Alif, Bapak Alif. Bapak Alif. Nah itu saya pengen tahu kok. Ya, kadang-kadang ada juga yang remaja, yang dewasa, saya panggil ya biar ceramah itu nggak monoton. Awalnya sih ya dihujat, dilolok nih, mau durasi waktu nentek, kayak tanya jawab, gak tanya jawab, kayak interview jamaah ini dilolok nih. Tapi ya akhirnya buri-buri tiru kabeh wong-wong ini. Ya kayak metode ceramah gaya bahasa mau ngawur, gaya bahasa ngilok-ngilok nih wong, gaya bahasa codot luwak garangan begecilik, bahasa kok kebiyen to wis. Biyen saya dihujat awal-awal kayak gitu. Akhirnya buri-buri ya karena memang paling mudah diterima semua kalangan ya model kayak gitu. Saiki udah tiru. Wes terbiasa dengerin ceramahnya Anwar Zahid mulai zaman dulu, nggak kaget, memang kayak gitu cangkemnya Anwar Zahid ya semuanya gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, sekarang agama itu bisa tegak dengan 3 dimensi. Nah, tolong yang situ fokus konsentrasi ya, ini materinya agak tinggi. Kalau yang sebelah sini insya Allah nyandak, tapi yang sebelah sana kan ketoro IQ-nya rendah-rendah. Jadi tolong mulai fokus dan konsentrasi. Soalnya kalau itu ganteng-ganteng tapi on. Pertama namanya dimensi ritual. Yang kedua, kayaknya ngerti gitu. Yang kedua dimensi sosial. Yang ketiga dimensi intelektual. Understand? Yes. Gaya Indonesia. Oke. Yang pertama dimensi ritual atau yang disebut ritus religius. Semua agama pasti punya. Di kita Islam ya ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada zikir, ada haji. Itu kan ritus religius.
Wong Kristen ya duwe kayak kebaktian, misa dan sebagainya dan sebagainya. Ono sing agama liya pakai yoga, pakai semedi, pakai apa ae jenenge. Wong yang bukan agama aja punya kok. Kayak di Jawa itu kan ada kepercayaan semisal Darmo gandul. Ini darmonya harus katut, kalau nggak katut bisa jadi gandul-gandul nanti. Itu juga punya ritus-ritus religius, dimensi ritual. Nah, kita bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, ini bahkan udah masuk pada wilayah ekstrim ritual. Maksudnya ekstrim ritual itu gini, rumah nasi sebelah kono, gak pakai cerdas kono. Semua diagamakan. Apa saja itu dihubungkan dengan agama. Itu yang saya maksud ekstrim ritual. Coba. Sampai masjid itu disebut rumah ibadah. Loh, rumah kok ibadah? Peci yang warnanya putih itu disebut peci haji. Padahal nggak pernah ke Mekah. Nah iya, ketu kaji, kopiah kaji, peci kaji. Padahal itu nggak tahu numpak pesawat itu pecinya. Disebut peci haji. Baju yang nutup aurat, busana muslim, busana muslimah. Padahal bajunya nggak pernah mengucapkan syahadat. Loh iya toh? Sampai di Kediri itu ada tahu namanya tahu takwa. Zaman pengen nyontoh monggo gawe tempe iman, onde-onde ikhlas. Tapi sabar, gedok naudzubillah min dzalik. Orang kita itu suka kayak gitu. Nanti kalau ada, maaf, pohon cemara katanya pohon Kristen, padahal cemara nggak pernah dibaptis. Nanti kalau korma katanya pohon Islam. Emang orang Kristen nggak boleh makan korma? Ada yang over menurut saya. Sampai tanda palang merah di ambulan itu disebut salib gitu. Nah, itu tanda internasional kok salib. Apalagi itu tempatnya bersemayamnya jin-jin kafir. Kopla. Ini apa jin kok manggon ambulan, ini jin bingung. Sampai itu pernah yang ramai juga di medsos, telepon diharamkan. Gregetnya wong telepon di tombol udun. Ini overacting namanya ini. Ya nggak harus kayak gitulah. Ya memang kita itu udah masuk ekstrim ritual. Semua dihubungkan dengan agama. Sampai maaf, bank aja sekarang ada bank syariah. Betul? Ekonomi syariah. Coba saya hotel syariah. Aku khawatir kok suwe-suwe ono prostitusi syariah. Masuk. Siapa ngomong masuk? Oh, pelanggan gitu. Nah ini kelemahannya, sayang itu hanya sebatas atribut, tapi jauh dari nilai. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga saya sering sampaikan kritikan ya. Di kita itu banyak mauidhah hasanah, tapi sangat sedikit uswatun hasanah. Coba acara di kita bangsa Indonesia itu acara apa yang nggak ada mauidhah hasanahnya? Hampir semua acara itu ada mauidhah hasanahnya. Semua event, semua majelis ada mauidhah hasanahnya. Ini liburan Cusok aja mauidhah hasanah, keren nggak? Coba peringatan Maulid Nabi mauidhah hasanah. Nanti Rojabiyah peringatan Isra Mi'raj mauidhah hasanah. Menyongsong Ramadan mauidhah hasanah. Di bulan Ramadan ada peringatan nuzulul Quran mauidhah hasanah. Nanti lebaran halal bihalal mauidhah hasanah. Pemberangkatan haji mauidhah hasanah. Pulang syukuran haji mauidhah hasanah. Tahun baru Islam mauidhah hasanah. Semua mauidhah hasanah. Walimatul khitan mauidhah hasanah. Yang dikhitan rabi walimatul nikah mauidhah hasanah. Sepasar walimatul arus mauidhah hasanah. Mantene meteng walimatul hamil mauidhah hasanah. Mantene nglairno jenakno anak walimatul tasmiyah mauidhah hasanah. Akikah walimatul akikah mauidhah hasanah. Semua mauidhah hasanah, dan saya udah pernah diundang acara itu semua. Saya yang belum tinggal satu mauidhah hasanah dalam rangka walimatul pegatan itu yang nggak pernah. Di mana-mana mauidhah hasanah, tapi maaf
Kenapa tidak bisa menjadi sarana turunnya hidayah? Nggak mampu merubah kesadaran masyarakat menjadi lebih baik, sebab cuma mau idhah, bukan uswah. Banyak orang yang pinter ceramah tapi nggak pinter jadi uswah, pinter pidato tapi gak pinter jadi contoh. Kowe guyumu kaya gak enak ono mencet, kaya sing ngomong ngono lambemu. Banyak yang pandai berorasi tapi nggak pandai berekspresi. Lo sampeyan saiki lek derek tukang pidato, tukang ceramah, ubruan. Orang yang pinter pidato, ceramah yang enak, ngomongnya yang enak, gele ono nang medsos sak pirang-pirang. Tinggal pilih sampean. Kalau hanya sekedar tukang ceramah, tukang pidato. Tapi yang tukang uswatun hasanah sangat minim. Mohon maaf banget. Mulane gak pati ono asare, gak begitu ada pengaruhnya. Kok kadang-kadang ya dibilangin dalam majelis pengajian yang ayo rukun wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ayo bersatu padu, kompak, rukun. Jangan berpecah belah, tidak rukun. Ya pulang dari pengajian tukaran. Kadang-kadang pulang dari pengajian itu tukaran karo kancane gegeran perkara utange durung disaur. Janjine liburan cusok oleh bonus kok majikane mau bayar mau nyaur tiba gak bayar-bayar. Ada nggak yang kayak gitu? Wong itu kok. Aku baju warna apa? Duduknya di bawah apa di tribun? Tribun berarti kae berarti. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan diantara kalian saling menggunjing. Ojo ngerasani. Jadi majelis pengajian ini dibilangin ojo ngerasani. Kiai ini dorong mingkem loh, jamaah ngerasani, gak tanggung-tanggung, sing dirasani kiai ini. Ada nggak yang kayak gitu? Wong itu kok? Logo ngisor sama tribun. Dikira aku gak ngerti dirasani. Tapi yang harus saya temen tahu. Pengalih mono sih. Oh lemu sidik jadi. Ya ini subhanallah. Jadi maaf ya, kita itu terlalu banyak konsep tapi miskin praktek. Kita itu kebanyakan trik tapi kurang action. Ngerti pora dijak ngomong-ngomong. Kakean teori kurang amali itu kita. Sorry ya. Kita punya an-nadhafatu minal iman. Wah itu milik umat Islam, milik kita. Di mana-mana ditulisi an-nadhafatu minal iman. Itu tentang kesucian, tentang kebersihan. Tapi coba kota di seluruh dunia ini yang paling terjaga kebersihannya Tokyo sama Singapura. Alah. Gak masuk. Tokyo sama Singapura yang itu bukan kota Islam, dua-duanya bukan kota milik umat Islam. Maaf ya. Yang Korea sih masuk bersih dibanding karo Ponorogo. Loh, saya itu waktu ke Singapura sama panitia diajak jalan-jalan naik kapal. Nenggone sungai, ya mesti masuk nenggone gerdu. Ini diajak jalan-jalan, wah masya Allah, itu airnya jernih, bening, sampai iwak cilik-cilik itu kelihatan. Saya nyari sampah satu pun nggak ada, mau plastik, mau bekas botol air mineral, gak, saking beningnya, sampai ikan kecil-kecil itu kelihatan.
Lah nek nonggone Ponorogo kali gak ketok banyune. Sing plastik, sing kertas, sing sampah, sing botol, sing katok BH, softtek, masya Allah. Di masjid itu ditulisi an-nadhafatu minal iman. Tapi maaf banget, coba sampean nang jedinge masjidmu kok pesingnya loh, standar internasional. Pesingnya 17 derajat. Kadang masjid itu ono telek cecek, telek tikus gak disuceni, malah dibunderi kapur ser, ditulisi awas telek. Tapi tulisannya an-nadhafatu minal. Nah, itu yang saya maksud, kita itu kaya konsep tapi miskin praktek. Maaf, kita punya as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri dipotong tangannya. Tapi kenapa pencuri kok masih merajalela? Yang dicuri duit rakyat, duit negara. Sampai maaf uang devisa, punya TKI, TKW, punya BMI, wah itu pemasukannya ke negara luar biasa. Tapi kadang-kadang perlakuan kepada para BMI itu sungguh sangat mengenaskan. Bener, saya ini juga ikut memperjuangkan nasibmu. Kadang dipalak sana sini nggak karo-karuan. Tenang aja, Menteri Ketenagakerjaan tak garap ini. Jangan tidak percaya dibilangin kok. Bener, undang-undang dan perlindungan ketenagakerjaan ini tak perjuangkan. Masih aku di DPR, aku belani dapuramu kayak Allahumma sholli ala Muhammad. Loh, coba negara yang paling aman dari tindak kriminal itu Belanda sama New Zealand, Belanda sama Selandia Baru. Coba, yang itu juga bukan negara Islam. Coba saya aku tanya dijawab, pasti jawabannya bodoh. Di tempat manakah orang paling sering kehilangan sandal? Masjid. Lah katanya masjid itu rumah Allah. Allah Maha melihat. Lah sandal kok sering hilang? Sing jegui yo kae ngelumpuk. Ar-rasyu wal murtasyi finnar, yang nyuap yang disuap sama-sama masuk neraka. Tapi korupsinya kita kok peringkat, korupsinya kita kok ranking. Malu-maluin. Nah ini yang saya maksud, kita itu kaya trik tapi miskin action. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo, maaf digembar-gemborkan, yuk bantu sesama, yuk bareng-bareng memajukan Islam, yuk bareng-bareng kita makmurkan masjid. Nah ini alhamdulillah panitianya dari Masjid Darussalam sedang dalam tahap ngelunasi utang. Maka kalau panjenengan melihat kotak-kotak kardus yang sebentar lagi akan keliling dari Departemen Pengemisan, mohon, ini kan liburan, habis gajian, habis banyak bonus dari perusahaan, ya. Ayo disiapkan infak terbaiknya, nanti kita ngaji bareng-bareng. Setuju? Setuju? Ayo saya doakan pokoknya yang infak insya Allah diberkahi seluruh kehidupan dan keluarganya. Coba monggo bro, monggo. Ini kelihatannya Departemen Pengemisan udah gak sabar. Ayo di 1-2 lagu sholawat, monggo bro, sholawat subhanallah. Hebat Korea ini, hebat luar biasa, sampai grup sholawatnya keren, lancar. Pokoknya juga bagus. Pokoknya Korea ini lengkap, TKI dan TKW-nya lengkap, BMI-nya lengkap. Oke, mulai yang terpelajar sampai yang kurang ajar ada, mulai yang beradab sampai yang biadab juga ada, komplit guys. Tapi yang paling keren lagi loman
Allahumma sholli ala Muhammad. Masjid jangankan hanya 400 juta, 500 juta, yang udah di atas 1 miliar won aja selesai oleh BMI Korea Selatan. Dan itu insya Allah akan menjadi jariah buat panjenengan semua. Ayo, Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Monggo sareng-sareng. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun ada badarun. Tiwas talem suara ketinggian, ngambil nadanya mau ketinggian. Tiwas talem. Ngambil nada awalnya itu ketinggian, repe gak teko yo kelenggak. Anta syamsun anta badrun anta nurun ayo sholawatan bareng. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad ya Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam
Allahumma sholli ala Muhammad. Insya Allah yang hadir di majelis ini adalah orang-orang pilihan. Karena di liburan pertama Tusok ini bukan hanya di sini aja yang ada acara, tapi juga ada acara di tempat lain. Tapi anda panjenengan lebih memilih sholawat, lebih memilih zikir, lebih memilih ngaji. Ini satu isyarat bahwa anda termasuk kelompok yang ashabul maimanah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya, ini wajib kita syukuri. Di liburan pertama sudah diawali dengan ngaji, diawali dengan sholawat, diawali dengan zikir, diawali dengan sedekah. Ini mudah-mudahan benar-benar akan berakhir dengan alhamdulillah, akan berhasil dengan penuh ridho dan barokah. Amin Allahumma. Nah, ini yang saya maksud, suksesnya perjuangan dan pengembangan Islam oleh para ulama dahulu itu bukan dari mauidhah hasanahnya, tapi dari uswatun hasanah. Para ulama dulu, para kiai dulu berhasil mengembangkan Islam, mensiarkan Islam bukan dari ceramahnya, bukan dari pidatonya, bukan dari mauidhah hasanahnya, tapi dari uswatun hasanah, keteladanan dan contoh konkret yang diberikan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kiai dulu itu apa yang dikatakan dilakukan, setiap kalimat, setiap ucapan itu diamalkan. Prinsip kiai biyen niku ngene, kabeh ilmu diamali, kabeh amal dielmoni. Pidato gak enak kalau kiai zaman dulu, ceramah bikin ngantuk dibanding dengan ustadz-ustadz sekarang kalah. Ustadz saya itu pinter ngolah kata. Ya legi-legi di rumah nih, tapi maaf, amaliyahnya, prakteknya kadang bertolak belakang dengan apa yang dia katakan. Mohon maaf banget, maaf banget. Kiai dulu itu kalau pidato nggak enak dan nggak pernah lama, naik panggung, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah supaya diridhoi Allah yang rajin sholat tahajud pun tetap semanten, akhirul kalam boleh. Tapi kiai yang bicara soal tahajud itu memang qiyamul lailnya istiqomah, tahajudnya rutin, makanya jamaah manut. Mau itu hasahnya ampuh, mau itu hasanahnya. Kenapa? Karena yang menyampaikan monggo nindakaken sholat tahajud iku rutin tahajudnya. Lah saiki bengok-bengok aja tahajud kok dene dhewe gak tau tahajud. Halo? Maaf. Besok pidato lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, supaya hidupnya barokah. Kalau pagi sholat duha pun cekap semanten, akhirul kalam, assalamualaikum. Lo mau salam ada yang usul, maaf Yai, yang tahajud kemarin belum bisa menjalankan ya, ojo ditambahi sih. Oh ya wes lek ngono duhane ora sida. Ono ceramah ora sida. Tapi ampuh itu loh. Nah sekarang kadang enggak, ada kiai
atau ustadz pidato ceramah bab ikhlas 2 jam menerangkan tentang keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kita diperintahkan kecuali menyembah Allah dengan ikhlas, bukan karena apa-apa, bukan karena siapa-siapa. Murnikan amal kita hanya semata-mata karena Allah. Jangan berharap balasan dari manusia, kecil nilai balasan manusia. Kalau Allah yang membalas orang yang ikhlas itu, pasti balasan Allah tak terhingga nilainya. 2 jam pidato nerang bab ikhlas. Lu selesai pidato, mulai gak disangoni sampai panitia, gremeng loh. Nesu, grundel. Makanya panitia ini harus mikir bagaimana supaya saya gak gremeng. Supaya saya gak grundel gitu. Oh, gak usah tepuk tangan, gak penting. Ya Allah ya Karim. Jadi makanya kalau kiai dulu itu ampuh ya. Apa yang dikatakan diamalkan, apa yang disampaikan dilakukan, sehingga pidatonya ampuh kiai dulu. Maaf ya, ada 20 orang nakal ngelumpuk nopo. 0 lupa 6 2 10 11 12 20 itu kayak ngelumpuk no. Gosek sarungnya bentar atau sebentar di pidatoni 20 orang nakal ngelumpuk, dipidatoni sama kiai nggak lama, 5 menit diajak insaf, disuruh waras. Loh, besoknya itu sing waras 19, yang nakal tinggal 1. Akhirnya 19 orang sembuh sowan kiainya. Alhamdulillah yai, teman-teman 20 orang yang nakal ini, geng nakal ini, sekarang yang 19 sudah insaf, tinggal 1 orang yang nakal. Jadi kiai ini para popo sing siji ben, lho isine neraka. Neraka yo perlu isi kok. Sing pundi yai go isi neraka? Yo kuwi sing jeburis kuwi. Lah saiki ada anak nakal, wong nakal 20 ning kono ngelumpuk dipidatoni Anwar Zahid 2 jam. Sesuk sing nakal dadi 21. Ketambahan sing pidato. Malah aku sing katut begecil-begecil ngono. Ini bedanya. Sehingga ya Allah, kalau kiai zaman dulu itu doanya juga ampuh, mau idohnya juga luar biasa ampuhnya, karena mengikuti prinsipnya Nabi. Ana awwalu fa'ilin ala ma amartukum bih. Aku adalah pelaku pertama dari apa yang aku perintahkan kepada kalian. Nah kita kan enggak ajak-ajak sodako, sing no panggung dhewe gak sodako. Aku banget nih. Ya oke, dah kalau gitu aku juga ikut. Iya sarung nggak apa-apa. Bentar, jasai gua. Oke, untuk kali ini spesial ya. Saya biasanya kalau di Indonesia seperti yang Anda lihat di video-video YouTube kami, Anza Channel. Anza itu singkatannya Anwar Zahid. Mungkin ada yang belum subscribe. Subscribe dong. Yang sebelah sana udah subscribe semua. Makasih, I love you. I love you semuanya. Kenapa menu-menu lapo? Ayo mulai kabeh teman-teman ayo. I love you semuanya, I love you. Kok beda banget ya? Aku lagi nyawang merono kok padam. Nyawang merono kok bleren. Itu yang kayak yang saya sampaikan tadi. Biasanya kalau lihat di video-video kami di channel YouTube Anza Channel Anwar Zahid, ya kan saya suka
bagi-bagi sarung. Nah, kali ini malah spesial saya. Yang saya bawa bukan yang baru, tapi sarung yang pernah saya pakai. Jadi dulu saya itu kalau dikasih sesuatu sama kiai, wallah sampai sekarang itu masih tak simpen rapi dan tak pakai jimat, tak pakai arang-arang. Oke, kalau nggak percaya boleh main ke rumah saya, tak tunjukkan apa harga berharga saya. Ayo, kalau nggak percaya, yang dari kiai saya. Gawe saiki ruane, saya punya sesuatu yang sangat spesial menurut saya. Mahal banget bagi saya, ini kopiahku ini. Iya, ini selalu tak pakai kemana-mana, bentuk elek, tapi menurut saya istimewa. Ya, oke, tak lelang, gaya masjid, izin aku kabeh-kabeh nyumbang, aku gak nyumbang. Wes gak apa-apa aku tak gaya kopiah mana. Loh, ini ketok elek, tapi ini spesial. Spesialnya, ini meskipun ditekuk-tekuk gak apa-apa ya. Bener. Aja bapak Dano Samsudin aku ya. Ini kopiah ini meskipun, loh karena ini kopiahku ini beda dengan sinonim dasmu itu. Ini kopiah spesial, meskipun ditekuk diuntel-untel kayak gini. Ini setelah dibalik no, nggak ada lencunya sama sekali. Foto HP gak lencu, itu bener. Makanya ini Siti Mewah. 5.000. Dan ini udah menemani saya puluhan tahun. Ini kopiah udah nemenin saya puluhan tahun. Gak apa-apa, mau ke MC di Bandung. Oke, kopiah sama ini sorban saya ini yang tak pakai ini. Monggo, MC di Bandung, monggo. Mana kira-kira cocok pakai no, gak cocok gak pakai. Mana lu? Bener ya mana lu? Aku ganti nganggo kopiah. Kayak lele, enggak apa-apa. Aku bawa serep kok loh. Ini sih iya ini. Jelas. Kopiah kaji. Monggo. Seperti yang teman-teman tahu, Romo Kiai melelangkan beberapa hal selain pensinya beliau, termasuk ada sorban. Ini paling larang. Aku izin soalnya aku gak nyoba. Ada sorban, ada pensi, beberapa, ada 2 pensinya mas. 3 sama yang dipakai sama Romo Kiai. Dimulai untuk pensi dulu be, dimulai dari 100.000 won. Cok, angkat tangan, 100.000 won. 100, belakang. Berapa tuh belakang? 5.000. 200. Ribut lagi. 300. 500. 500. 5 apa 3? 700.000 won. Yo, susah loh. Terus itu bonusan dong. 700 sudah. Saya hitung dari 10. 700.000 untuk patch yang pertama. Pojok mana? Berapa? 750. 800.000. Satu aja dulu. Sold out 800.000 won. Tepuk tangan semua. Untuk yang mendapatkan silakan berdiri. Dan maju ke depan terlebih dahulu. Tepuk tangan semua. Kalau tadi yang pertama, tegaknya agama itu dengan apa yang disebut dimensi ritual. Kemudian yang kedua, dimensi sosial. Jadi bukan hanya ritual saja, tapi juga sosial.
Islam itu bukan hanya vertikalitas tapi juga horizontalitas. Ngerti tak gak ini gitu jak ngomong. Islam bukan hanya vertikal tapi juga horizontal, bukan hanya ubudiyah tapi juga muamalah, bukan hanya ritual tapi juga sosial, karena memang Islam itu integral. Bareng integral. Oke, ada ini ditirukan sama-sama. Yang mau ikut menirukan, sekali lagi mudah-mudahan sehat walafiat, diberikan keselamatan, rezekinya luas, halal dan barokah. Ayo ditirukan sama-sama. Ad-dinu 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 al-muamalah al-muamalah. Agama itu integral. Oke, maksudnya begini ya, tolong diperhatikan. Jadi bukan hanya hablum minallah saja, tapi juga hablum minan nas. Bukan hanya samawi, tapi juga ardi. Kalau dalam istilah kita, bukan hanya mengandalkan doa, tapi juga harus usaha. Saya sering sampaikan, usaha tanpa doa sombong, doa tanpa usaha kosong. Halo? Ya doa, ya usaha, ya usaha, ya. Wong pengen banyak duitnya nggak mau kerja, wiridan kok, silo muter tasbih, sulastri, sumiati, wah, sundari, sunarse. Dikira kalau baca ya rusak, sok. Terus duitnya kerotok dari langit. Ya enggak lah. Doa iya, tapi kerja iya. Halo. Wong utangnya akeh gak gelem kerja, no masjid terus. Ya mungkin lunas gak nyolongi kena amal. Paham? Tapi juga jangan hanya mengandalkan usaha tanpa dibarengi dengan doa. Sombong itu namanya, menghilangkan Allah itu namanya, dan gak mungkin berhasil. Oi, ya cuma ngomong to, pengen dua anak, bojone gak apa-apa, no di Fatihah ya. Musuh wedok rumah Al-Fatihah. Oh dia musuh tuh, gak apa-apa, no Fatihah toh. Besoknya yuk gitu lagi. Musuh wedok mas matang, musuh lanang Al-Fatihah. Bisa hamil apa enggak kira-kira? Ya enggak, Fatihah, tapi kalau dia kereker Fatihah toh. Jadi bukan hanya ubudiyah tapi juga muamalah. Allahumma shalli ala Muhammad. Coba ingat, banyak orang diangkat jadi wali sama Allah bukan karena ibadahnya tapi karena muamalahnya. Mungkin ini ceritanya udah masyhur ya. Imam Ghazali dapat futuh, diangkat jadi wali karena rasa ibah, rasa sayangnya sama seekor lalat. Ketika lagi nulis kitab, ini ada lalat yang masuk ke tempat tinta itu, kemudian saking laparnya ini lalat meminum tinta yang dipakai nulis sama Imam Ghazali. Nyut. Saking welase Imam Ghazali ini mau memasukkan pena ke tempat tinta itu ditahan. Kasihan ini lalat, dia kehausan. Biar aku nulis berhenti sebentar, biarkan dia minum sepuasnya dulu. Begitu lalat ini minum nyut terbang, baru dilanjutkan nulisnya. Kok udah mulai kan?
Oh ya wis omahe adol nah ya wis gak apa-apa. Ganti kayak pendekane festival kayak gitu. Apa ganti acara kok podo-podo solidaritas kok. Tapi insya Allah yang di sini ini yang ahli surga semua. Husnul khotimah semuanya ini. Coba tolong perhatikan, ada seorang pelacur yang diterima taubatnya dan bahkan akhirnya dijamin menjadi ahli surga. Ini karena dia sayang sama binatang. Ceritanya kan gini, ada pelacur yang pulang dari majelis pelacuran. Ya, pelanggannya guyu ya. Itu dia letih, dia menyusuri jalanan yang padang pasir, sangat kehausan, lama dia menahan haus itu. Dia cari minum, gak dapet. Kemudian dia terus berjalan dengan gontai, nyari barangkali ada sumur yang ada airnya untuk sekedar membasahi tenggorokannya. Satu saat setelah sekian lama menempuh perjalanan di terik panas matahari, dia mendapatkan ada sumur beneran. Seneng dia, tapi sumur itu nggak ada timbanya. Dia mau ngambil air susah. Kemudian dia lepas selendangnya, dia cemplungkan, apa cemplungkan itu ya, pokoknya dicemplung nih loh, selendang itu dicemplungkan ke dalam sumur yang ada airnya. Setelah basah ditarik, kemudian diperes sambil dia membuka mulutnya untuk meminum air dari peresan selendang itu. Seger dia rasakan, kembali sehat setelah bisa minum. Begitu dia mau berjalan, ini tiba-tiba si pelacur melihat ada seekor anak anjing, bahasa Inggrisnya the kire. Dia lagi kehausan pula, dia terkapar, kejet-kejet menahan haus. Kemudian si pelacur ini berpikir, aku yang manusia saja kelaparan kayak gitu, sengsaranya kayak gitu, menderitanya. Tentu seperti itu yang dirasakan oleh anak anjing ini. Kayak gitulah yang dirasakan oleh si kire tadi. Maka timbul rasa kasihan, rasa iba di hati sang pelacur. Dilepas lagi selendangnya, dicemplungkan lagi ke dalam sumur. Setelah tercelup oleh air, diangkat. Kemudian dia mendekat ke kire yang lagi kejet-kejet tadi. Diperes itu selendang di atas congornya kire. Nah, kire mosok kok mulut yo kapian. Kirenya mangap-mangap sambil menelan itu air peresan dari selendangnya. Kemudian setelah beberapa kali, kirenya anak anjing itu loh, mana tuh kirenya tadi? Itu sehat, kemudian dia bisa berdiri, kemudian dia bisa berjalan. Lega hati sang pelacur. Bersamaan dengan bangkitnya kire, awasin bangkit kire loh ya. Bersamaan dengan bangkitnya kire tadi, ribuan malaikat beristighfar memohonkan ampun atas dosa-dosanya sang pelacur. Bersamaan itu pula Allah memberikan hidayah kepadanya. Kemudian terbuka hatinya, dia beristighfar, bertaubat, menjadi perempuan salihah yang pada akhirnya masuk surga. Coba pikir, masuk surga gara-gara ngombeni kire, gara-gara ngekei ngombe kire, apa mana ngekei ngombe kiai. Tapi kan kiai ini senengannya kopi, orang ini di. Ini ini notopo sak pirang-pirang aja tunggale. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebaliknya, sebaliknya ada seorang perempuan ahli ibadah yang dimasukkan ke neraka gara-gara dia menyiksa kucing. Itu kisahnya juga masyhur. Dia ahli ibadah, ibadahnya bagus,
tapi dia punya kucing, karena kucingnya nakal, sering nyuri ikan gorengan dia. Lantas itu kucing dikurung beberapa hari, gak dikasih makan, sampai akhirnya kucingnya mati. Itu dia dilaknat sama Allah dan dimasukkan ke neraka. Hati-hati, kadang-kadang sesuatu yang kita anggap sepele kita remehkan, padahal di situ terdapat laknat Allah. Kebaikan yang kecil yang sering kita anggap sepele, di situ seringkali terdapat rahmat, cinta dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya antara doa dan ikhtiar, antara ibadah dan muamalah, ini harus seimbang minimal. Makanya kalau perjuangan para ulama dulu berhasil, itu karena memang mampu ngomong masyarakat, mampu merangkul masyarakat. Allahumma sholli ala Muhammad. Mungkin panjenengan semua udah sering dengar cerita di ceramah-ceramah saya. Ada seorang perempuan punya suami seorang laki-laki. Dicampur pakai bahasa Jawa nggak apa-apa ya. Nah, jadi ono wong wedok duwe bojo wong lanang. Si perempuan ini beragama Islam. Dia rajin ikut pengajian, dia rajin ikut yasinan, tahlilan, manakipan, pokoknya rajin pengajian. Lah, suaminya kafir. Hidupnya di lingkungan Islam. Ketika suaminya mati, ini nggak ada yang rawat. Akhirnya si perempuan ini mendatangi ke kiainya, Mbah Yai, bojo kula pecah, Mbah Yai kula nyuwun tulung jenengan sholati bojo kula, Mbah Yai. Lah kiainya berpikir, loh ini nggak Islam kok dikongkon nyolati. Diem aja kiai ini. Terus perempuannya bilang, Mbah Yai purun nggih, mau ya nyolati jenazahnya suami saya. Mbah Yainya mikir, lah ini orang Islam kok dikongkon nyolati. Akhirnya perempuan itu bilang, kalau Mbah Yai gak mau nyolati jenazahnya suami saya, udah saya keluar dari Islam. Gak Islam-Islaman, gak paten. Pokoknya Mbah Yai mboten purun nyolati, ulang metu ke Islam. Akhirnya kiainya kemudian berpikir, wah ini imannya harus diselamatkan, jangan sampai murtad. Sehingga kiainya bilang, ya udah gak apa-apa. Mbah Yai mau ya? Ya gak apa-apa. Tapi kiainya cerdas, dia punya strategi. Sholatnya pura-pura saja, nggak sholat beneran. Jadi mau berangkat itu ya yang nggak wudhu nggak apa, padahal udah kentut berkali-kali. Yotut, yotet, yoprot, yodowot. Emang hanya pura-pura saja. Begitu sampai rumah si perempuan itu, kemudian berdirilah Mbah Kiai. Dan anehnya ini jenazahnya ini nggak ditaruh di depannya, tapi ditaruh di belakangnya. Kemudian Mbah Yainya takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 4 kali. Gak niat sholat kok. Lah apa jeleknya tuh baca takbir sambil ngangkat tangan? Kok gak niat sholat? Ya ora apa-apa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gobek-gobek. Lah si istri ngeliat, loh Mbah Yai ini kok aneh toh. Mau setahu saya sholat jenazah itu ya mayatnya kan di depannya imam. Lah ini kok suami saya jenazahnya kok di belakangnya Mbah Yai. Akhirnya dia protes, maaf Mbah Yai, setahu saya nyolati jenazah itu jenazahnya kan di depan. Nah ini tadi Mbah Yai kok jenazah suami saya kok di belakangnya Mbah Yai. Nah kiainya ini bijaksana. Ini ya lho, mayat sing disolati didelek nang ngarepe, iku mayat sing agamane Islam. Jadi dia sudah tahu jalan menuju ke surga. Dicolno wis iso mlaku dhewe tekan swarga. Lah bojomu kan ora Islam. Urung ngerti dalane swarga, makanya tak delek buriku, aku jadi petunjuk jalan kanggo bojomu. Jadi akhirnya bisa nerima. Nah ini kiai ulama itu harus bisa ngemong umat, apalagi umat yang potongannya kayak sampean-sampean kayak gini. Wah ini butuh perjuangan ekstra, butuh kesabaran yang luar biasa. Soalnya
Wong akeh iku pirang-pirang. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga agama Islam bisa tegak itu kalau satu tadi namanya dimensi ritual, yang kedua namanya dimensi dimensi sosial. Nah, yang ketiga dimensi intelektual. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, sebelum ke dimensi intelektual, ini nanti sampai jam berapa ini? Hah? Sampai maghrib. Kok anak sampai maghrib? Ya udah, sampai sini sampai maghrib, aku pulang duluan. Ngeyel sampai maghrib katanya. Ya ada batasannya nanti. Nanti ada bonus. Ya, bonus sarung plus bonus uang saku. Untuk 5 orang yang beruntung ya. Nanti ada 5 orang yang beruntung dapat bonus uang saku yang sudah dibungkusi amplop. Di amplopan ini. Ono kan? Hah? Lah kan? Ono wis disiapin wis. Oh, arep-arep kae wis. Iku kaya sedekah bibet kae. Kaya bonus gorene. Yang ketiga, dimensi intelektual. Ini kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ilmu itu penting apa penting? Penting apa penting? Oh ya, penting banget. Orang berilmu dengan orang tidak berilmu itu beda. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Itu pertanyaan dalam Al-Quran yang nggak butuh jawaban, karena jawabannya udah jelas. Samakah antara orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Podo pora wong pinter karo wong bodoh. Ternyata jelas nggak sama. Segala sesuatunya nggak sama. Gayane gak podo. Wong pinter gayane pantes, mantesi no modele. Foto sak foto pantes, wong bodoh waku delok modele. Saru-saru no modele. Ambune lho gak podo. Nek wong pinter yang ambune sedep. Merono pelak tengi-tengi piye no modele. Omongannya juga nggak sama. Orang kalau pinter itu omongannya ada hikmah, ada ilmu, dan omongannya didengerin banyak orang. Tapi lewat bodoh, ya supaya ngono-ngono tuh. Bengak ora ono sing ngrungokno. Ibadahnya aja nggak sama. Baca Qur'annya nggak sama. Ayatun min alim khairun wa habbu ilallah min juz'in wahidin minal jahil. Orang alim baca satu ayat saja itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang bodoh baca 1 juz. Sama-sama baca Quran tapi beda. Kenapa? Karena kalau orang alim itu maca Quran angen-angen sak maknane. Lek wong bodoh kan maca Quran angen-angen sak mangane. Nah itu orangnya bilang masuk itu. Orangnya bilang masuk itu. Gak sama. Ibadahnya juga gak sama. Semuanya tidak sama. Makanya ilmu itu penting. Allahumma sholli ala Muhammad. Dengan ilmu yang jauh jadi dekat. Halo. Ya Allah. Dulu Indonesia Korea itu jauh banget sebelum ada kemajuan ilmu. Sekarang dekat 7 jam nyampe. Ilmu bisa membuat yang jauh jadi dekat. Gini loh, burung bisa terbang pakai sayap cepat. Manusia juga bisa terbang bahkan lebih cepat daripada burung. Apa iya? Iya. Dengan apa? Dengan ilmu. Caranya bikin pesawat. Paham? Paham? Loh, kalau burung bisa terbang pakai sayap,
Oke, manusia juga bisa terbang. Pakai apa? Pakai ilmu. Caranya bikin pesawat. Dengan ilmu yang sulit jadi mudah, yang susah jadi gampang. Dulu itu biyen. Oh. Matamu kok awas men. Lihat kopi dateng kok awas men. Wong aku yang mau dikasih lo belum ngeliat, tapi matamu itu kok awas banget. Ya matur suwun. Dengan ilmu, ya ini kalau nggak ada ilmunya nggak keturutan lo minta kopi. Ya karena ada ilmunya ya keturutan. Di sana meskipun teriak-teriak kopi ya nggak mungkin ada yang kirimi karena warung. Ya karena ya orang pinter. Coba dengan ilmu yang sulit, yang repot jadi mudah, jadi gampang. Coba ya, dulu kalau ada orang bingung nyari alamat, itu pakai tirakat, riyadhah, kemudian sholat, baca surat Al-Ahzab. Sekarang udah nyari alamat, tinggal ketik, tanya aja sama Mbak Google. GPS kalau GPS nggak berhasil ya GPS, gunakan penduduk setempat. Alah nek Ponorogo yang mandi GPS timbang GPS kok. Ya gak Ponorogo tok, Madiun yo. Bojonegoro wis kota. Loh iya toh. Tapi ilmu itu bisa manfaat, bisa madharat, tergantung manusianya. Maka ada satu pepatah lagi, tolong ditirukan bareng-bareng. Halo. Pokok sing melu nirokno muga-muga barokah. Sing gak melu nirokno tintenono besok mencret. Minimal nek ngising sikile ketekuk. Al ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Adalah lampu. Wes. Ilmu itu cahaya. Cahaya itu lampu. Nah lampu itu bisa dipakai untuk sholawatan kayak hari ini, bisa dipakai pengajian, bisa dipakai zikir, bisa dipakai ngaji. Tapi lampu kan juga bisa dipakai untuk ajub. Lampu, siapa ngomong pengalaman? Oh gundulmu apa? Lampu juga bisa dipakai untuk maaf, untuk dangdutan. Bisa dipakai pula untuk al-mendemu. Makanya al-ilmu hujjatun laka wa hujjatun alaika. Ilmu itu bisa manfaat untukmu, tapi ilmu itu juga bisa madharat untuk panjenengan semua, tergantung penggunaannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Oleh karena itu mohon doa dan dukungan dari kawan-kawan semua di BMI Korea Selatan. Subhanallah, saya datang pertama kali ke Korea kalau nggak salah 2012 apa 2013 ya? 12? Oh 15? Pokok saya masih jeburis waktu itu. Saya ki podo wae. Enggak lah ya, makanya saya mau ngomong gitu. Dulu jeburis, sekarang kayak wong cacingan. Anak saya masih kecil waktu itu, sekarang udah segede loh. Mana tadi? Ya udah segede itu. Dan waktu itu mungkin santri kami baru sekitar 150-an. Alhamdulillah dukungan dari teman-teman BMI Korea. Sekarang udah 2000 sekian santrinya. Dan dari 2000 santri itu alhamdulillah saya tetap free semua, bebas biaya semua. Mungkin di antara kawan-kawan ini ada yang tetangganya atau keluarganya ngaji di pesantren kami, boleh ditanya. Jadi yang 600 sekian itu yatim. Walaupun nggak yatim, semuanya bebas biaya. Yang masih punya orang tua lengkap, bapak ibunya masih lengkap, itu hanya
dikasih beban bayar LKS sama ujian saja. Selebihnya seragam sekolah gratis, SPP gratis, kitab-kitab ngaji pesantren gratis, juga dikasih makan gratis sama. Apalagi yang yatim, kalau yang yatim full semuanya gratis, dan insya Allah tiap bulan kita kasih uang saku buat mereka. Itu yang yatim. Nah, dan itu sebagian juga dana dari Korea. Beberapa kali, 3 kali kalau nggak salah, 3 kali saya ngaji dari Korea, dan alhamdulillah teman-teman BMI kerjasamanya luar biasa. Panitia itu sebagian dana diinfakkan ke pesantren kami. Terima kasih sekali lagi, saya mewakili pesantren, mewakili anak-anak, terutama anak-anak yatim, matur suwun. Dan BMI Korea itu, saya nggak ngelem ya, BMI Korea itu terkenal loyal, terkenal luar biasa. Memang loman-loman walaupun ada sedikit nakalnya. Tapi kalau saya ngomong nyal, tapi kalau untuk urusan sedekah yang itu daful balak, itu juga merupakan benteng dari api neraka. Insya Allah berapapun yang jenengan infakkan itu menjadi jariah, terlebih untuk pesantren, dan itu juga ada anak-anak yatimnya. Kira-kira nun sewu, misalnya saya ngemis untuk mereka, jenengan ikhlas nggak bodoh. Jadi misalnya saya nggak malu kok, Mas. Jadi kalau saya ngemis untuk diri saya sendiri, malu dunia akhirat saya. Kalau untuk anak-anak yatim, untuk pesantren, sungguh saya nggak malu. Lebih-lebih ini pas ada pembebasan tanah untuk perluasan pesantren. Tahun ini kami sekolahnya itu sip. Ada sip pagi, ada sip sore, karena ruang kelasnya udah nggak muat. Jadi terpaksa sekolahnya itu digilir. Ada yang sekolah sip pagi, ada yang sekolah sip sore, karena memang udah nggak muat. Dan alhamdulillah tanah sebelahnya pesantren itu kami lobby dibeli, dan ternyata boleh. Alhamdulillah ini juga waktu pembebasan tanah, dan kami terus bangun, itu nggak ada hentinya. Karenanya mungkin untuk yang kedua kalinya ini saya mengetuk hati panjenengan agar panjenengan mendapatkan bagian dari mutiara-mutiara Rasulullah berupa anak-anak yatim. Kata Nabi, ana wa kafirul yatim kahataini fil jannah. Aku dengan orang yang menanggung biaya anak yatim itu besar di surga seperti ini. Saya juga kepingin menjadi bagian dari sabda Nabi itu, walaupun saya hanya maklar saja. Saya hanya maklar, hakikatnya yang nanggung biayanya Allah, wasilahnya jamaah. Saya itu hanya maklar saja, hanya penyalur saja. Dan saya akan merasa senang sekali, gembira sekali kalau ada kawan-kawan dari BMI Korea yang ketika pulang atau liburan mampir silaturahim ke pesantren kami. Saya akan senang banget, karena bagaimanapun dari pesantren kami itu ada juga dana dari Korea. Dan saya keplok-keplok mau ramelo urun pun itu baru nyumbang. Insya Allah ini nanti ikut nyumbang semuanya, oke? Nah, kalau memang saya dikatakan walamis lambene datang ke pesantren, ambil 1 anak saja, terus tanya di sini bayar berapa? Kalau ada bayarnya ya nanti tak balik duitnya, atau bahkan mungkin dasmu tak tuku ambil aku. Saya hanya maklar, sehingga jujur Mas, saya itu kalau sendirian sering nangis. Ya Allah, ini orang-orang nganggapnya Anwar Zaid itu hebat nanggung biayanya anak-anak, padahal Masya Allah saya ini hanya maklar saja. Ini semuanya jamaah, saya hanya maklar penyalur saja. Karenanya ini nanti masih ada apa ya, bagi-bagi angpau. Ya, ada 5 amplop insya Allah nanti untuk yang beruntung, sekaligus nanti ada sarung dari saya untuk jamaah yang beruntung. Nanti saya panggil ya. Ya, tapi sebelumnya saya mohon keikhlasan panjenengan untuk pesantren kami dan anak-anak kami. Ikhlas nggih? Ikhlas nggih? Mumpung ketemu, belum tentu dalam setahun ini saya diundang lagi ke Korea. Nah, dan ya mudah-mudahan sih masih ada waktu untuk kita bisa diperjumpakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana yang lebih berkah. Sebelum kita lanjut, kalau Mas lagi satu sholawat biar majelis kita lebih berkah, sambil mohon bantuan teman-teman. Ini juga usulan dari panitia jamaah ya. Ini usulan dari panitia minta ke saya
Ya saya ACC nggak apa-apa. Mumpung ini liburan dan teman-teman ngumpul. Sekali lagi ini mudah-mudahan bisa menjadi jariah yang tidak terputus pahalanya ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan jenengan diberikan keselamatan dalam bekerja, diberikan keberkahan dalam hidup dan keluarga. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo moga ayo. Cekak nganggur sampean ae. Gak rugi nek seragaman. Alamat solehiku babat badane mukmin anuti syariat kani lesane alus ngandi kade kapindo mulyakeun ing waktu ade sallallahu Nabi Muhammad alamatana solehiku badane mukmin syariat kani lisan alus kani tapi salamun alaik ya Rabbi asyari wa tarani al-fatayati ya ulama awet pitutur alamatnya bocah ikan tadi jujur saking ulama awet pitutur alamatnya bocah tadi jujur iku saking ulama awet pitutur alamatnya bocah ingkang dadi cocok muga-muga kita bisa ngalampahi dunia akhirat mungkin lagi muga-muga kita bisa ngalampahi dunia akhirat ada mobilnya ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyari wa tarani al-fatayati Atina doa asing ing bocah cilik-cilik kok marang sedulur kok gawe beci Atina doa asing ing bocah cilik-cilik kok marang sedulur kok gawe beci kapitalu asing ing bocah cilik-cilik kok marang sedulur kok gawe beci kapitaban abad anu dikirmu katita jawab kawurane kapitaban abad anu
ada kamu lagi ya Rasulullah salamun alaihi ya Rabbi ajani wa tawji asbaq yadi wa tawji ya MC mohon bantuan, ini masih ada peci yang saya pakai sama sorban. MC